Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami pengurus Gereja Protestan Immanuel Pope Praja IPDN mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah bagi jemaat sekalian. Tata ibadah yang digunakan hari ini, Minggu 31 Mei 2020, adalah tata ibadah Hari Pentakosta. Mengawali ibadah kita, saya mengajak jemaat sekalian untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita lepaskan beban hidup kita dengan hati yang penuh sukacita. Kita masuk ke hadirat Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Pujian, Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Votum dan salam. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian, dan menyertai saudara juga. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat sekalian, marilah kita membaca nats pembimbing yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 3 dan ayat 4. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 2 ayat 3 dan ayat 4 bunyinya demikian. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita sambut nats pembimbing dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237 ayatnya yang pertama, Roh Kudus tetap teguh.
pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk mengambil doa secara pribadi. Ya Bapa, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi Engkau dan sesama kami dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi kami. Karena itu kami mohon. Kasihanilah kami, ya Bapa. Ya Tuhan, Engkau telah menebus kami melalui pengorbanan-Mu, tetapi kami tidak mengampuni sesama kami dengan segenap hati, sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Karena itu kami mohon. Ampunilah kami, ya Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, kami mengaku bahwa kami selalu mengabaikan kehendak-Mu. Kami lebih suka mengikuti kehendak jalan hidup kami sendiri yang terwujud dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena itu kami mohon. Bahayulah kami, Roh Kudus. Jemaat Tuhan, marilah kita menyanyikan dari NKB nomor 10 ayatnya yang pertama dan ketiga. NKB nomor 10 ayat pertama dan ketiga dari Kungkungan Malam Gelap. Pemberitaan Anugerah Allah. Dengarkanlah berita anugerah Allah yang terambil dari Matius pasalnya yang kelima, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, terdapat dalam Matius pasalnya yang kelima,
ayatnya yang ke-13 hingga 16. Saya akan membacakannya untuk jemaat sekalian dengan perikop garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Untuk menyambut pemberitaan anugerah Allah, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 40, ayatnya yang pertama dan ketiga. Kidung Jemaat nomor 40, ayatnya yang pertama dan ketiga, Ajaib Benar Anugerah. Puji-pujian, jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, Sebab kepadamu aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamu aku angkat jiwaku. Ajarkan aku melakukan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Untuk menjamutnya, marilah jemaat Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 240A, ayatnya yang pertama. Kidung Jemaat nomor 240A, ayatnya yang pertama. Datanglah ya sumber rahmat. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Sebelum kita membaca firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama tunduk kepala. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ada suatu ungkapan syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Jikalau pada pagi hari ini kami menaikkan syukur, banyak terima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena berkat kasih sayang Tuhan, tepat pada hari ini seluruh umat Tuhan yang ada di dunia menikmati, memperingati dan merayakan hari keturunan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mau belajar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar supaya kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk memahami maksud Tuhan dan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Urapi hamba-Mu juga ya Tuhan, agar supaya dengan urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, mulut bibir hamba-Mu boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi anak-anak Tuhan di sini saat ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan, kami akan bacakan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia, yang berjalan berkeliling sampai berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara firman Tuhan dan teristimewa, yang melakukan firman Tuhan itu dalam hidup dan kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan pembacaan firman Tuhan yang sudah sama-sama kita baca, yang terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 34 sampai ayat yang ke-38. Sehingga melalui pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, kami mengambil satu tema khotbah dalam rangka Hari Keturunan Roh Kudus tepat pada hari ini, yaitu Roh Kudus melibatkan semua orang dalam pekerjaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tepatnya hari ini seluruh umat Tuhan yang ada di dunia sedang menikmati, sedang memperingati, dan sedang merayakan Hari Keturunan Roh Kudus. Setiap tahun seluruh umat Tuhan yang ada di dunia merayakan dan memperingati Hari Keturunan Roh Kudus. Dan memang sejak peristiwa keturunan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan, dan sesudah itu murid-murid Tuhan, dia mulai berani, dia mulai mendapat kemampuan, dia mulai mendapatkan keterampilan untuk
melakukan berita sukacita Allah. Dia berani bersaksi tentang Kristus. Dan kalau kita melihat situasi dan kondisi sebelum turunnya Roh Kudus, murid-murid Tuhan merasakan ada keraguan-raguan, ada kekhawatiran yang menguasai mereka. Tetapi pada saatnya janji Tuhan digenapi, di mana Tuhan sudah menggenapi janjinya, di mana Tuhan sudah menurunkan Roh Kudus, sehingga kekhawatiran murid-murid Tuhan, ketidakmampuan murid-murid Tuhan Yesus, kekurangmampuan Tuhan Yesus hilang seketika. Karena pada saat keturunan Roh Kudus, murid-murid Tuhan otomatis mereka merasakan ada suatu kemampuan, ada suatu campur tangan Tuhan, sehingga mereka mampu mewartakan, mampu memberitakan kabar sukacita Allah. Dan setelah keturunan Roh Kudus, murid-murid Tuhan tadinya mereka masuk kategori sebagai orang biasa. Tetapi pada saat turunnya Roh Kudus, mereka bukan lagi orang-orang yang biasa, orang yang biasa saja. Tetapi murid-murid Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Mengapa mereka dikatakan orang yang luar biasa? Inilah fenomena. Dan inilah yang terjadi. Inilah yang merupakan kenyataan. Karena Roh Kudus sudah bekerja. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid Tuhan sudah digenapi. Dan sejak saat itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mulailah tugas pemberitaan. Mulailah tugas murid-murid Tuhan untuk melaksanakan tugas suruhan. Tugas suruhan yang mereka laksanakan seperti apa? Sebelum turunnya Roh Kudus, murid-murid Tuhan sudah diperintahkan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka untuk melakukan apa yang kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas suruhan sudah diinformasikan, sudah diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Pergilah. Tetapi pada saat Tuhan Yesus naik surga, dia memberi pesan kepada murid-muridnya. Tinggal di Yerusalem, jangan kemana-mana dulu sebelum ada Roh Penolong. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah janji Roh Penolong digenapi oleh Tuhan Yesus, otomatis kekuatan, kemampuan, dan keberanian dari murid-murid Tuhan Yesus mereka miliki. Dan apa yang terjadi? Mereka langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Mereka langsung mewartakan firman Tuhan. Karena apa? Sudah ada kekuatan, sudah ada kemampuan, sudah ada keberanian. Karena Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan dan kemampuan dan keberanian bagi murid-murid Tuhan Yesus untuk mewartakan firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mereka mewartakan firman Tuhan, tugas suruhan yang mereka lakukan apa? Mereka mulai mewartakan firman Tuhan. Mulai dari Yudea, Samaria, Yerusalem, dan sampai ke ujung bumi. Dan sampai saat ini. Inilah tugas suruhan yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan murid-murid Tuhan masa kini sampai sekarang ini. Seluruh umat Tuhan melekat tugas dan tanggung jawab untuk mewartakan kabar baik, berita sukacita Allah
bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus Kristus ada keampunan dosa. Nah, inilah yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus setelah janji Roh Penolong digenapi oleh Tuhan. Pada saatnya Roh Kudus turun ke atas murid-murid Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Seluruh murid-murid Tuhan Yesus dihinggapi lidah api, sehingga mereka bisa berkata-kata. Mereka mampu berkata-kata. Tetapi kata-kata yang mereka sampaikan bukan kata-kata yang tidak dimengerti oleh orang yang ada di sekitar mereka. Tetapi kata-kata yang mereka sampaikan adalah kata-kata yang bisa dimengerti oleh orang di sekitarnya. Sehingga apa? Ungkapan yang terjadi. Wah, mereka bisa berkata-kata karena mereka ini dalam keadaan mabuk. Mereka ini dalam keadaan mabuk. Tetapi apa pembelaan yang disampaikan oleh Petrus? Mana mungkin mereka mampu berkata-kata? Mereka mungkin bisa berkata-kata sesuai dengan bahasa dengan orang-orang yang ada di sekitar yang ada. Seperti juga kita di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Berbagai suku, bahasa, golongan. Tetapi informasi atau kuat kuasa Roh Kudus, mereka dimampukan membawakan. Mereka dimampukan berkata-kata yang dapat dimengerti. Nah, inilah kuasa Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid Tuhan, sehingga mereka diberi kekuatan dan kemampuan untuk mewartakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi sesuai dengan apa yang kita peringati, sesuai dengan apa yang dirayakan oleh setiap orang percaya. Ketika kita merayakan hari turunnya Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita imani di dalam menjalankan tugas panggilan ini? Apa yang harus kita lakukan sebagai kepercayaan? Sebagai apa yang kita imani, bahwa dengan turunnya Roh Kudus, murid-murid Tuhan dimampukan. Bahkan murid-murid Tuhan masa kini, sebagaimana kita di sini saat ini. Nah, awal mula yang disampaikan, awal mula yang terungkap pertama oleh murid-murid Tuhan, yaitu renungan yang disampaikan oleh murid Tuhan, yaitu Petrus sendiri. Apa yang dia nyatakan, apa yang dia ungkapkan setelah dia merasakan ada kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup dan kehidupannya. Ungkapan yang dia nyatakan apa? Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan. Allah tidak membeda-bedakan. Sesungguhnya barang siapa yang takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenarannya, dia adalah berkenan di mata Tuhan. Luar biasa ungkapan yang disampaikan. Suatu ungkapan pertama yang disampaikan oleh Petrus, di mana dia merasakan bahwa ternyata Tuhan itu dia tidak pernah membeda-bedakan. Oh, kau orang Yahudi, kau orang yang bukan Yahudi, kau orang Samaria, kau orang Yudea. Tetapi Petrus dia menyatakan dengan sesungguhnya, keluar dari lubuk hati yang terdalam, dia mengungkapkan,
ternyata Tuhan tidak membeda-bedakan. Sesungguhnya manakala ada orang yang takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran firman-Nya, dia itu berkenan di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadinya Rasul Petrus dia tidak berani mengungkapkan. Rasul Petrus dia tidak punya kemampuan menyatakan seperti ini. Tetapi begitu Roh Kudus turun di atas murid-muridnya, Petrus mengawali. Dia mengungkapkan apa yang dia rasakan. Dia perkatakan dan dia saksikan apa yang dia rasakan. Bahwa Roh Kudus mulai bekerja dalam hidup dan kehidupan para murid. Termasuk Rasul Petrus. Dan dia menyatakan semuanya. Sesungguhnya. Nah, itu kesaksian yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan. Pernyataan Petrus ini memang berbeda. Berbeda dari kecenderungan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau Petrus melihat, dia mulai mengerti. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Tetapi begitu dia diberi kekuatan oleh kuasa Roh Kudus, dia dimampukan melihat. Dia diberi kekuatan untuk melihat bahwa ternyata Tuhan tidak membeda-bedakan. Itu punya makna dan punya arti bagi kita. Kalau Tuhan dia tidak pernah membeda-bedakan, karena ternyata Petrus melihat manusia, dia ada kecenderungan. Dia ada kecenderungan membeda-bedakan. Kecenderungan membeda-bedakan seperti apa? Dalam hal mengasihi saja. Dalam hal mengasihi sebagai manusia biasa. Saya mau mengasihi orang dengan harapan karena orang itu dia bisa memberikan sesuatu pada saya. Nah, itu manusia. Apalagi? Oh, saya mau mencintai orang. Saya mau mencintai seseorang. Sehingga dalam rangka dia mau mencintai seseorang, dia punya kecenderungan dan dia punya kebebasan untuk memilah dan memilih. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga sebagai manusia biasa, berbicara mencintai, berbicara mengasihi, secara manusia biasa, dia melihat kalau ada apanya. Dia tidak melihat apa adanya. Tetapi sebagai manusia dia melihat ada apanya. Nah, ini kecenderungan dari setiap manusia. Dan mungkin termasuk kita di sini saat ini. Berbeda dengan Tuhan. Dia mau memberi kekuatan dan kemampuan ekstra kepada murid-murid Tuhan. Dia tidak membeda-bedakan. Oh, ini murid kesayangan. Oh, ini murid yang lebih besar perhatian. Tetapi sama di mata Tuhan. Semuanya dia berikan kekuatan dan kemampuan. Dan itulah yang terjadi. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah Roh Kudus turun ke atas murid-murid Tuhan pada waktu itu. Tidak terlepas juga dengan Roh Kudus dicurahkan juga bagi setiap kita di sini saat ini. Karena Roh Kudus bukan hanya diperuntukkan untuk murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi Roh Kudus begitu diturunkan oleh Tuhan kepada murid-murid Tuhan. Bukan hanya dikhususkan kepada murid-murid Tuhan. Tetapi kekuatan, kemampuan ekstra yang Tuhan turunkan kepada murid-murid Tuhan. Juga diturunkan kepada semua umat Tuhan dimanapun. Sampai ujung bumi. Sampai di sini saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan.
Inilah yang perlu kita renungkan di pagi hari ini dalam rangka kita menikmati, dalam rangka kita merayakan, dalam rangka kita memperingati hari keturunan Roh Kudus. Ternyata firman Tuhan mengajarkan kepada kita sesuai dengan pernyataan yang disampaikan secara gamblang oleh Rasul Petrus. Ternyata Tuhan tidak membeda-bedakan. Kita juga berlaku juga seperti kita di sini saat ini. Ternyata Tuhan juga tidak membeda-bedakan. Bahwa di sana ada orang Papua, di sini ada orang Sumatera Utara, ada orang Medan, orang Batak, orang Nias, orang Manado dan lain-lain sebagainya. Tetapi di mata Tuhan, semua kita sama di mata Tuhan. Curahan Roh Kudus pada murid-murid Tuhan juga merupakan curahan Roh Kudus bagi kita, murid-murid masa kini. Ayat apa yang perlu kita simak? Yang perlu kita pahami dalam rangka curahan Roh Kudus. Melalui curahan Roh Kudus, suruhan atau perintah Tuhan untuk mengabarkan damai sejahtera Allah. Perintah Tuhan untuk mengabarkan kabar sukacita Allah. Tidak boleh tidak, harus dilaksanakan oleh setiap orang. Setiap kita sebagai murid-murid masa kini. Sebagaimana murid-murid Tuhan Yesus. Dengan curahan Roh Kudus mereka diberi kekuatan. Mereka diberikan keberanian. Mereka diberikan kemampuan. Sehingga mereka mampu mengabarkan kabar sukacita Allah. Juga termasuk kita di sini saat ini. Banyak juga nabi-nabi yang menyatakan. Pada saat Tuhan memilih. Pada saat Tuhan mau mengutus. Contoh kecil. Nabi Yeremia. Dia diperintahkan untuk mewartakan. Kepada seluruh umat Tuhan. Umat Israel yang ada di sana. Bertobat. Tetapi apa ungkapan dari Nabi Yeremia? Ah Tuhan, aku tidak punya kekuatan dan kemampuan. Aku tidak mampu berkata-kata. Tetapi apa kata Tuhan? Masih dalam kandungan, aku sudah mengenal engkau. Setelah engkau dilahirkan, aku sudah memberikan kekuatan dan kemampuan untuk melakukan apa kata Tuhan. Begitu juga kita di sini saat ini. Barangkali sebagaimana murid Tuhan yang mendapat kekuatan dan kemampuan ekstra pada saat penggenapan turunnya Roh Kudus. Juga kita di sini saat ini. Kita di sini saat ini juga dalam rangka merayakan hari turunnya Roh Kudus. Otomatis tidak ada kata tidak untuk kita harus mewartakan kabar baik, kabar sukacita Allah. Karena dengan turunnya Roh Kudus, benar-benar janji Tuhan digenapi. Nah, ini juga menjadi kekuatan kepada kita di sini saat ini. Malah kala kita masih melihat hidup dan kehidupan kita, kita masih begitu muda. Kita masih seumur jagung. Kita tidak mampu untuk melakukan seluruh perintah Tuhan. Tetapi disadari atau tidak, dengan turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan pada waktu itu, masih sangat relevan bagi kita di sini saat ini. Dengan kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, otomatis murid-murid di sana mendapat kekuatan dan kemampuan dan keberanian mewartakan kabar sukacita Allah. Tidak terkecuali kita di sini saat ini. Karena Tuhan tidak membeda-bedakan bahwa kita ini bukan orang Yahudi. Kita non-Yahudi. Kita orang Indonesia. Tetapi suruhan Tuhan berlaku juga bagi semua kita. Sehingga dengan kita memperingati hari keturunan Roh Kudus, perintah Tuhan melekat juga kepada kita di sini saat ini.
yaitu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini dalam rangka umat Tuhan di dunia, termasuk kami di sini saat ini, merayakan dan memperingati hari turunnya Roh Kudus. Pada kesempatan berbahagia ini, kami sudah mendengarkan sama-sama sabda berita firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan sebagai murid-murid Tuhan masa kini. Kami juga harus melaksanakan suruhan Tuhan. Kami juga harus melaksanakan perintah Tuhan untuk mewartakan, untuk menjadi saksi Kristus. Oleh sebab itu, dengan kekuatan dan kemampuan, kuat kuasa Roh Kudus dikaruniakan kepada murid-murid Tuhan. Juga termasuk murid-murid Tuhan masa kini. Kiranya menguatkan kami dalam rangka kami mau mewartakan damai sukacita Allah di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sambil berdiri bersama-sama dengan gereja segala waktu dan tempat dan sepanjang zaman, kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebenaran dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Sebelum memberi persembahan, marilah dengarkan nats persembahan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 dan ayat 7. Sekali lagi, 2 Korintus 9 ayat 6 dan ayat 7, bunyinya demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita sementara persembahan dijalankan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 292 ayat pertama dan ayatnya yang kedua, Tabu Gendang. Ku
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Bapa yang selalu setia atas ketidaksetiaan kami. Bapa yang kami panggil dan kami sapa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur banyak terima kasih kepadamu. Karena pada kesempatan yang terindah ini, dalam rangka seluruh umat Tuhan di dunia menikmati, memperingati hari turunnya Roh Kudus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga sudah dikuatkan. Kami juga sudah diberi kemampuan. Sebagaimana firman Tuhan yang berkata, bahwa dengan turunnya Roh Kudus, melibatkan semua orang percaya. Dan kami yakin dan percaya pada saatnya Roh Kudus diturunkan untuk murid-murid Tuhan. Kekuatan, keberanian, kemampuan bukan hanya dimiliki oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi dengan turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan, kekuatan, kemampuan, dan keberanian juga diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Karena firman Tuhan sebagaimana apa yang diungkapkan oleh Rasul Petrus. Di sana Rasul Petrus menyatakan bahwa sesungguhnya barang siapa yang takut akan Tuhan, barang siapa yang mengamalkan firman Tuhan, dia berkenan kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami yakin dan percaya dalam hidup dan kehidupan ini kami selalu tunduk dan taat dan takut kepadamu ya Tuhan dalam menjalankan hidup dan kehidupan kami. Kami mau agar supaya kami selalu menjalankan sesuai dengan kebenaran firman. Dan kami yakin dan percaya kami di sini saat ini mendapat perkenanan dari Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami yakin dan percaya. Kami buta dan timpang dalam segala hal. Kami penuh dengan keterbatasan. Kami tidak layak di mata Tuhan. Tetapi dengan kuat kuasa Roh Kudus kami dimampukan, kami diperkenankan, dan kami dilayakkan untuk menjalankan tugas suruhan-Mu, yaitu mengabarkan kabar sukacita Allah. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mau berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Khususnya kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, seluruh jajarannya yang ada di tingkat pusat, sampai di tingkat daerah, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, dan kelurahan. Kiranya Tuhan karuniakan roh hikmat, kebijaksanaan, akal budi daripada-Mu. Sehingga dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, mereka diberi kekuatan dan kemampuan menjalankan, menyelenggarakan roda pemerintahan. Sehingga apa yang didambakan oleh masyarakat yang tercinta ini, yaitu kedamaian, ketentraman, keamanan, dan kesejahteraan, boleh dinikmati oleh seluruh masyarakat yang tercinta ini. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berdoa juga untuk para misionaris, hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan tugas suruhan-Mu. Beri mereka kekuatan dan kemampuan daripada-Mu. Dengan kekuatan yang Tuhan karuniakan kepada hamba-hamba Tuhan, misionaris yang ada, banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Tetapi dengan kuat kuasa Roh Kudus yang Tuhan karuniakan kepada hamba-hamba Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang mengaku dan menyatakan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus keselamatan didapatkan. Hanya di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus keampunan
didapatkan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkati kekuatan, kesehatan kepada hamba-hamba Tuhan yang ada. Agar supaya banyak jiwa-jiwa yang jauh dari Tuhan, mereka datang tunduk, tersungkur di bawah kaki salib-Mu. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berdoa juga untuk Sivitas Akademika IPDN, Rektor IPDN dan seluruh jajarannya. Lebih khusus kami serahkan anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam mengelola kampus yang tercinta ini. Tuhan juga karuniakan roh hikmat, kebijaksanaan, akal budi daripada-Mu. Sehingga kekuatan, kuat kuasa Roh Kudus yang Tuhan karuniakan kepada Rektor IPDN dan seluruh jajarannya. Seluruh program dapat terlaksana sesuai dengan campur tangan Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk Satuan Praja yang ada di kampus Jatinangor, Jakarta dan kampus-kampus daerah yang ada. Muda, Madya, Nindya dan Praja Utama. Kami serahkan dalam tangan yang penuh kasih kepada-Mu ya Tuhan. Biar kiranya dengan situasi yang kurang menguntungkan, pada kesempatan ini dengan adanya pembatasan sosial berskala besar. Tapi kami yakin dan percaya. Walaupun ada pembatasan sosial berskala besar, tapi kami masih boleh menikmati dan merayakan, memperingati hari turunnya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kuatkan, mampukan anak-anak Tuhan Satuan Praja. Berikan mereka kekuatan, ketabahan dan kesabaran. Karena kami yakin dan percaya. Tidak ada lembaga yang memberi pergumulan dan permasalahan. Tetapi atas izin Tuhan. Edaran perintah ini harus dilakukan, harus ditaati. Sehingga situasi yang kurang menguntungkan ini bisa terhindar, bisa diangkat. Bisa terlepas dari kami di sini saat ini sehingga ada kehidupan yang baru bisa berjalan sesuai waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak Tuhan di kawasan Jatinangor ini. Ikopin, Unpad dan ITB dan seluruh siswa-siswa yang ada di sekitar lembaga pendidikan ini. Berikan mereka kuat kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dalam mereka diperhadapkan dengan situasi COVID-19, virus corona ini. Tetapi tidak membuat mereka untuk bersyukur. Karena atas kasih karunia Tuhan, sebagai umat Tuhan, mereka boleh juga merayakan dan menikmati, memperingati hari turunnya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami. Teman persekutuan, yaitu persekutuan umat Kristen Jatinangor yang ada di rumah masing-masing mereka. Selama virus corona ini kami belum pernah berkumpul. Tapi kami yakin dan percaya dengan adanya pembatasan sosial, mereka boleh menikmati, beribadah melalui video streaming di rumah masing-masing. Kuatkan dan mampukan mereka ya Tuhan. Agar supaya walaupun persekutuan, kebersamaan dalam GPI Pok Praja IPDN tidak bisa dilakukan. Tetapi mereka boleh menikmati suara Tuhan melalui video streaming dalam peribadatan melalui Gereja Protestan Immanuel Pok Praja IPDN. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga menaikkan syukur kepadamu. Manakala ada anak-anak Tuhan yang menikmati syukur, sukacita iman karena ada kasih karunia Tuhan yang Tuhan karuniakan kepada masing-masing mereka. Tuhan telah tambahkan umur 1 tahun, baik pribadi maupun usia pernikahan.
kuduskan kebahagiaan mereka. Berikan damai sukacita sorgawi kepada mereka yang menikmati sukacita iman. Dan ajarlah mereka selalu bersyukur karena kasih-Mu yang Tuhan nyatakan selalu di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Apakah dirawat di rumah sakit, di rumah, khususnya bagi yang terpapar virus corona, COVID-19. Kami serahkan obat-obat yang mereka pakai. Kami serahkan para medis yang sedang menangani mereka. Biar kiranya dengan jaman tangan kasih sayang Tuhan, mereka boleh menikmati kesembuhan ilahi, pemulihan yang berasal daripada-Mu, sehingga mereka boleh menikmati sukacita iman karena jaman tangan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Robert Simalango dan Ibu Teva, di mana atas kasih karunia Tuhan sudah karuniakan lagi putra yang terkasih. Kami serahkan putra yang terkasih dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Biar kiranya dengan kekuatan, kesehatan Tuhan karuniakan kepada anak yang terkasih. Teristimewa bagi Ibunda Teva yang terkasih. Tuhan sehat-sehatkan, Tuhan mampu-mampukan. Jauh-jauhkan dari pergumulan dan permasalahan sakit penyakit. Biar kiranya tumbuh kembang anak ini kami serahkan dalam tangan yang penuh kasih. Sehingga Tuhan memberkati hidup dan kehidupannya dalam menjalani kehidupan ini, karena atas izin dan perkenan Tuhan, dia boleh menikmati kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga besar, khususnya Dedek yang terkasih. Terima kasih Tuhan sebagai keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi dalam kami menjalani hidup dan kehidupan ini. Kami masih buta dan timpang dalam segala hal. Kami masih selalu menyakiti hati-Mu ya Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, sengaja ataupun tidak sengaja. Ampun salah dan dosa kami, agar supaya kami layak di mata Tuhan. Inilah doa syukur, doa permohonan serta pengharapan kami, yang selalu kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunkan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengar. Untuk menutup ibadah kita di pagi hari ini dalam rangka kita merayakan hari keturunan Roh Kudus, sambil berdiri kita lakukan Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 dan 3 berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah jayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah jayamu. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelah. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelah. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah jayamu.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan damai. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara, meneguhkan saudara-saudara, mengokohkan saudara-saudara hari ini sampai selalu terus. Amin.